Mari kita memasuki susunan acara. 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Liza Oktaria SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang ANBK dalam acara diskusi kreasi senam rantak kudo, ya, yang akan dipaparkan oleh Pak Deki Muklas nanti. Selawat beriring salam saya curahkan, saya hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Yang terhormat Wakil Kepala SMP Negeri 3 Kota Sungai Penuh, yang saya hormati Bapak Majelis Guru yang hadir pada hari ini dalam acara diskusi tentang kreasi senam rantak kudo. Saya sangat mendukung atas kombel yang dilakukan oleh Pak Deki yang akan memaparkan tentang kreasi senam rantak kudo nanti. Semoga nantinya akan dipraktekkan dalam pengembangan bakat kepada guru dan siswanya. Dalam IKM ada pengembangan bakat namanya, ya. Karena SMP 3 kemarin kami sudah melakukan sosialisasi oleh dari BGP harus adanya pengembangan bakat pada hari Sabtu. Karena harus juga kita pada hari Sabtu juga jam 1.10 kita pulang. SMP 3 dan SMP 11 dan 9 saja yang belum pengembangan bakat. Mungkin di dalam diskusi kreasi senam rantak kudo ini bisa kita terapkan pada pengembangan bakat nantinya di semester nanti, ya. Dan juga atas pemaparan Pak Deki nanti semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Majelis Guru di SMP Negeri 3 Sungai Penuh yang hadir pada hari ini dan dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan bilau taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Memasuki acara inti, pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Deki Muklas dalam kegiatan diskusi kreasi senam rantak kudo komunitas belajar sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Penuh, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Penuh, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara kita, yaitu komunitas belajar sekolah. Kita akan membahas tentang kokurikuler kreasi senam rantak kudo yang nanti akan saya presentasikan dan jelaskan apa sih itu kreasi senam rantak kudo ini. Nanti akan kita jelaskan bagaimana bentuk pelaksanaannya sampai pada akhir nanti. Baik, saya berdiri, kita santai saja Bapak Ibu.
Jadi ini judulnya kreasi senam rentak kudo. Saya jelaskan juga. Jadi kalau mengarah ke P5 ini adalah kearifan lokal dan juga bangunlah jiwa raganya. Itu bisa dimasukkan ke sana. Jadi kreasi rentak kudo ini bisa dimasukkan ke kearifan lokal dan juga bangunlah jiwa raganya. Kegiatannya yang pertama mempelajari sejarah kebudayaan tari rentak kudo. Jadi di dalam pembelajarannya nanti akan ada sejarah kebudayaan tari rentak kudo. Karena rentak kudo sudah melekat sekali di kebudayaan Kerinci. Di daerah-daerah lain pun ketika ada kegiatan, khususnya di Provinsi Jambi, ada disajikan tari rentak kudo ini. Jadi ini sudah melekat bahwa rentak kudo berasal dari Kerinci. Kemudian mempromosikan kreasi senam rentak kudo atau budaya daerah. Selain mereka nanti siswa ini mengkreasikan, mempelajari, mereka juga akan mempromosikan. Bagaimana cara mereka mempromosikan nanti kita akan jelaskan. Yang tiga, menciptakan kreasi senam rentak kudo. Jadi tiga, mereka akan menciptakan. Jadi kita tidak mengaplikasikan rentak kudo yang baku sekarang, bukan seperti itu. Nanti anak akan berkarya dengan pemikiran mereka sendiri tentang tari senam rentak kudo. Kemudian membuat video kreasi. Nah, tadi kita bicara tentang mempromosikan. Mereka buat video, diupload di media sosial, itu sudah mempromosikan budaya kita dan juga sudah membuatkan suatu buah media yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk melakukan gerakan senam rentak kudo ini. Jadi ini kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa kita nantinya. Latar belakang. Jadi ini latar belakangnya panjang, saya jelaskan. Tari rentak kudo merupakan tarian khas dari daerah Kecamatan Hamparan Rawang. Jadi kita kalau untuk sejarah, tari rentak kudo dari Kecamatan Hamparan Rawang. Di sanalah lahirnya tari rentak kudo. Tapi kita lihat belakangan ini, beberapa tahun terakhir, ternyata di daerah-daerah lain, bahkan sekitar tahun 2000-an itu, daerah-daerah lain juga punya rentak kudo. Tim rentak kudonya ada di Kutolbu, ada di Kumun, ada rentak kudo juga. Jadi sudah menyebar sebenarnya ke Kerinci ini. Di beberapa tahun terakhir itu muncul tari rentak kudo yang diciptakan oleh pemerintah daerah. Ini atas nama Dispora membuat tarian rentak kudo dan sudah dilombakan di tingkat desa. Jadi ketika ada acara PKK, ulang tahun Kota Sungai Penuh, diadakan lomba tari rentak kudo. Tapi sayangnya yang mengikuti adalah ibu-ibu dengan berpakaian tari. Jadi maksudnya sudah dilakukan, tapi belum menyentuh kepada siswa kita. Memang ada training of trainer yang diadakan oleh Dispora untuk mensosialisasikan tari rentak kudo ini kepada sekolah-sekolah. Tapi di sekolah, ketika kita laksanakan di sekolah, anak-anak ini merasa gerakannya terlalu sulit, tidak simpel. Ini juga sudah kami lakukan observasi kepada siswa-siswa. Saya coba bertanya secara acak kepada siswa, kenapa tarian ini, kenapa senam rentak kudo yang diberikan oleh guru olahraga kemarin, kenapa tidak kamu pelajari, kenapa kita tidak lakukan? Karena memang susah dipelajari. Jadi kalau anak-anak yang belum hafal, dia mengikuti instruktur di depan, sulit karena gerakannya tidak simpel, masih mengarah kepada seni tari di sana. Jadi berdasarkan hasil pemetaan itu, kami merasa seharusnya siswa kita bisa menciptakan gerakan yang lebih simpel, yang mereka sukai, yang mereka inginkan. Kenapa? Karena saya lihat siswa ini punya kreativitas dalam menciptakan gerak dan pola gerak. Apalagi kalau sudah didampingi oleh guru olahraga, guru seni nantinya, guru TIK dan lain-lainnya.
Itu bisa nanti mereka bisa berkreasi membuat sebuah senam rentak kudo dengan durasinya yang sedikit, dan mereka ciptakan gerakannya dan divideokan. Itu nanti. Kemudian berdasarkan aset sekolah juga. Jadi sekolah kita ini adalah sekolah yang aset sarana dan prasarananya termasuk yang paling lengkap di Kota Sungai Buloh ini. Lapangan kita luas, alat elektronik kita lengkap. Apalagi yang kurang? Tidak ada yang kurang. Guru pun, tenaga aset manusia, sumber daya manusianya pun lengkap sekali. Di sekolah kita semua guru ada yang bisa membimbing siswa kita dalam menciptakan tari atau senam rentak kudo ini. Tujuan program, jadi program yang saya buat ini itu bertujuan untuk agar siswa mampu mengkreasikan kreativitas mereka dalam menemukan gerakan baru. Seperti yang saya ceritakan tadi, mereka akan menemukan gerakan baru yang mereka sukai, ya tentu memenuhi kaidah-kaidah kebugaran jasmani, kaidah-kaidah gerak yang bisa mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian rangkaian gerak yang simpel, menarik, sehingga senam rentak kudo ini asyik untuk dilakukan. Jadi saat musiknya dimulai, mereka senang melakukan. Kenapa mereka senang? Mereka yang ciptakan itu. Jadi di sini dengan bimbingan dari guru mata pelajaran lainnya, mereka tidak hanya mencari gerakan, tapi akan ada materi. Nanti ada materi senam dari guru olahraga misalnya. Ada materi sejarah kebudayaan nanti tentang rentak kudo. Kemudian ada materi cara pembuatan video dari guru TK-nya misalnya. Jadi ini bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana perkembangan dan membuatkan video. Kemudian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan melalui tujuan. Jadi ini langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, timbulnya kesadaran untuk melakukan aktivitas fisik melalui senam rentak kudo yang dikreasikan. Jadi setelah kita punya tarian atau senam rentak kudo ini, mereka memiliki kesadaran untuk melakukan senam ini. Kemudian meningkatkan kebugaran jasmani siswa, mendokumentasikan karya dengan membuat video seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian kompetisi saat panen karya. Jadi ada panen karya nanti. Ketika panen karya nanti, kita bisa membuat sebuah program yang namanya Sport Education Model. Sport Education Model ini adalah seperti kita pernah melakukan Liga Futsal, itu sebenarnya adalah Sport Education Model. Tapi di sana kita masih melibatkan guru. Nah, kalau untuk SEM atau Sport Education Model ini ya, kita semuanya siswa, guru mungkin hanya juri. Jadi siswa semua menyusun. Jadi kita lombakan. Setiap kelas menciptakan satu senam, kita lombakan. Ada videonya, ada penampilannya. Itu di akhir daripada program ini, pada saat panen karya nantinya. Jadi mereka memiliki pengalaman yang nyata dalam membuat sebuah kompetisi. Jadi saat mereka membuat kompetisi itu, mereka tahu masalah-masalahnya apa. Misalnya apa yang harus disediakan, apa yang harus dilakukan setelah, tindak lanjutnya bagaimana, itu siswa akan merasakan sendiri nanti di lapangan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi di sini saya masih membatasi sebatas kelas 8 dan waktu pelaksananya 1 bulan, di bulan Agustus sampai pertengahan September. Pertengahan Agustus sampai pertengahan September. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ini bisa dilakukan pada akhir semester untuk program P5, di mana kita memilih, kalau sekolah kita memilih 1 jam pelajaran di setiap mapel untuk P5. Kemudian struktur di sini adalah guru yang terlibat. Sebelum
kegiatan P5 ini atau kegiatan program ini dijalankan, ada guru-guru yang terlibat dalam menyusun modul. Jadi ada modul yang harus dibuat. Di sini guru PJOK jelas saja mengembangkan konsep gerak, membimbing menciptakan kreasi gerakan Sentak Kudo. Kemudian guru TIK membimbing pembuatan video senam Sentak Kudo yang dikreasikan siswa. Kemudian guru seni budaya mengembangkan potensi daerah atau membuat apa saja yang harus kita pelajari di sana. Jadi nanti akan dibuat poin-poinnya. Kita buat berapa lama kegiatan ini berlangsung, berapa minggu ini berlangsung, itu harus jelas kita detail, kita uraikan. Berapa sub pokok bahasan yang harus kita buat, berapa hari mereka harus bekerja membuat gerakan dan menghafalnya. Dan sampai ke panen karya nanti akan ada evaluasi terus dari guru, siswa juga evaluasi diri, guru mengevaluasi, dan termasuk kepala sekolah juga akan mengevaluasi program ini selama mereka melakukan kegiatan ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi untuk membuat kegiatan atau program ini berjalan dengan lancar, tentu ada pernyataan atau kapasitas sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa SMP Negeri 3 merupakan salah satu sekolah yang punya sarana dan prasarana yang lengkap. Sini dinyatakan SMP Negeri 3 Sungai Penuh merupakan sekolah yang memiliki kelengkapan fasilitas, termasuk tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya. Program ini menciptakan senam Sentak Kudo tadi. Sumber daya yang dilibatkan adalah guru PJOK, TIK, seni budaya yang bertugas membuat dan menyusun modul persiapan. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa guru-guru ini terlibat menyusun modul persiapannya sampai akhirnya nanti kita di ujungnya adalah panen karya berupa kompetisi antar kelas. Sementara akan dilibatkan dalam proses ini adalah seluruh guru yang terdapat pada komunitas belajar SPENGA. Sini saya buat komunitas belajar SMP Negeri 3 Sungai Penuh. Jadi nanti seluruh guru akan terlibat, bukan hanya guru TIK dan PJOK dan juga seni budaya saja yang melakukan. Mereka menyusun, terlibat dalam penyusunan modul. Sementara nanti akan ada guru-guru di komunitas kita ini akan mengajarkan sampai nanti bisa dilakukan panen karya. Rencana evaluasi yang akan dilakukan pada kegiatan ini melalui pertama melihat progres dari proses kegiatan siswa yang dipantau guru sebagai fasilitator. Di guru ini memantau progres. Setelah materi disampaikan, mereka akan membuat karya. Karena ini adalah project based learning, berarti ada hasil karya yang harus mereka buat. Jadi guru memantau progresnya sampai di mana. Jangan sampai anak tidak membuat, nggak ada hasilnya di ujung nanti. Jadi ada pemantauan dari guru. Kemudian ada siswa yang akan menjadi observer yang mengumpulkan data yang akan dilaporkan kepada guru pendamping dengan metode self check. Self check ini adalah sebuah tabel, kita buat apa saja yang harus dilakukan siswa. Kemudian mereka menceklis apa yang sudah mereka lakukan. Misalnya mereka sudah lakukan videonya baru sampai gerakannya baru sampai pemanasan, checklist. Jadi melalui self check itu dikumpulkan oleh siswa itu sendiri. Setelah dikumpulkan siswa, diobservasi oleh guru. Jadi memang diawasi betul siswanya sehingga karyanya benar-benar dibuat. Dan yang ketiga, refleksi terhadap kegiatan. Setelah setiap selesai kegiatan ada refleksi dari guru, membenarkan, membuat rambu-rambunya, membenarkan di mana salahnya, kemudian memperbaiki dan mengapresiasi, jangan lupa juga. Jadi kalau sudah benar ya kita beri apresiasi pada mereka. Kalau memang sudah agak melenceng kita luruskan.
Kemudian kemungkinan tantangan, ini yang kemungkinan terjadi pada saat kita melakukan program ini, baik di P5 atau kurikuler. Yang pertama, pengendalian siswa agar semua terlibat dalam mengembangkan senam pentak kudo, tidak hanya sebagian siswa saja. Ini adalah penyakit siswa atau yang lazim terjadi di siswa kita. Saat dibagikan kelompok kelas, yang mengerjakan hanya 3 orang, sementara yang lain tidak. Nah, itu yang terjadi. Kemudian solusinya apa? Yang pertama, kontrol guru tadi. Kontrol dari guru tadi dalam mencari gerakan dan membuat video itu, guru memang benar-benar mengontrol siswa langsung di lapangan, dan kemudian membuat kesepakatan dan membagi tugas. Jadi setiap siswa itu dibuat mereka benar-benar punya tugas masing-masing dan bertanggung jawab atas tugas mereka. Bisa saja kalau membuat gerakan rentak kudo ini bisa dibagi, ini cari gerakan satu, ini cari gerakan satu, sehingga digabungkan sudah banyak gerakan tercipta, tinggal digabungkan. Tinggal digabungkan di mana posisi, apa di pemanasan, pendinginan, atau di gerakan inti. Itu seperti itu nantinya. Kalau untuk solusi dari siswa yang terlibat itu, kalau siswa tidak semuanya terlibat. Kemudian yang kedua, keterbatasan pengetahuan guru selain mapel tentang gerak dan budaya. Jadi karena ini masuk kegiatan, materinya adalah materi gerak, pendidikan jasmani, dan juga kebudayaan, tentu guru mapel lain akan merasa kesulitan untuk menyampaikan materi ini. Jadi solusinya adalah menyiapkan modul, mempresentasikan pada guru sebelum diajarkan ke siswa. Jadi guru itu dibimtekkan dulu atau dijelaskan dulu ini materi-materi ini secara garis besar. Nanti mereka, guru-guru tentu lebih mudah, lebih bisa untuk mengembangkan materi itu. Yang penting sudah dikenalkan oleh guru mapel yang bersangkutan dan sudah dijelaskan bahwa ini poin-poinnya, gini caranya, guru lain akan ikut melaksanakannya nanti. Nah, terima kasih. Jadi itu terakhir tadi adalah kemungkinan tantangan. Itu merupakan program bisa kita lakukan co-curricular, bisa di program P5. P5 ini bisa dilakukan seperti kita 1 jam pelajaran, bisa dilakukan di akhir semester, bisa juga, tergantung sekolah memilih yang mana, ya. Terima kasih. Silakan kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau diskusi, bisa kita diskusikan bersama tentang materi yang saya sampaikan. Silakan Bu Ian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh narasumber, yaitu Bapak Deki. Saya tertarik dengan pemaparan Bapak Deki, yaitu tentang senam rentak kudo yang akan dimasukkan ke dalam salah satu kegiatan di sekolah, yaitu P5. Kebetulan untuk P5 yang saya ajarkan adalah kearifan lokal mengenai melestarikan kebudayaan daerah Kerinci, yang salah satu yang saya angkat adalah Kendurisko. Salah satu dalam kegiatan Kendurisko itu ada tarian rentak kudo. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Deki, bisakah dalam materi saya nanti itu digabungkan tarian atau senam rentak kudo di dalamnya? Jadi maksud saya ini salah satu kreasi siswa yang nanti bisa dimunculkan ketika panen karya juga. Seperti itu Pak Deki. Terima kasih. Ya, silakan Pak Josri. Baiklah, terima kasih kepada Pak Deki, merupakan salah satu guru SMP Negeri 3 yang telah memaparkan tentang P5 ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dipaparkan lagi oleh guru-guru lain tentang materi yang berbeda.
Mungkin Ibu Yen untuk minggu depan tentang kewirausahaan. Mungkin kawan-kawan atau rekan lain belum paham dengan seperti Pak Deki ini yang sampai Pak Deki. Jadi kita menambah wawasan bagi kita dalam penerapan P5 di SMP Negeri 3. Jadi P5 itu merupakan profil pelajar Pancasila, itu merupakan kegiatan ko-kurikuler ya. Di dalam intrakurikuler ada ko-kurikuler. Ko-kurikuler ini penguatan untuk menguatkan intrakurikuler, beda dengan ekstrakurikuler. Jadi dalam ko-kurikuler, sepengetahuan saya itu Pak Deki, itu harus ada unsur profil pelajar Pancasila-nya. Yang mana profil pelajar Pancasila itu mengandung ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, gotong royong, mandiri, kreativitas, apalagi Bu Yen, bernalar kritis. Apakah di rentak kudo ini mengandung unsur-unsur itu? Jadi kalau sepengetahuan saya ada, mungkin Pak Diki bisa menggali lagi. Mungkin itu paparan saya yang ingin saya tanyakan. Tapi saya ucapkan A+ kepada Pak Diki yang perdana memaparkan materi P5 di SMP Negeri 3 ini. Mudah-mudahan guru-guru lain tertular dengan ilmu Pak Deki ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa Bu Yeni dan Pak Jos. Pertanyaannya langsung ke intisari daripada materi kita pada siang hari ini. Yang pertama, bisakah tari rentak kudo ini masuk ke dalam bagian dari kearifan lokal yang dilakukan oleh Bu Yeni, yaitu tentang Kodurisko. Seperti yang kita ketahui, yang sejauh pengetahuan saya juga, bahwa di dalam Kodurisko ini banyak sekali unsur budaya di dalamnya. Luas sekali cakupannya ya. Bahkan di dalam Kodurisko ini bisa lagi kita bagikan item-item budaya kearifan lokal di dalamnya. Ada benda pusaka di dalamnya, ada tari-tarian, ada budaya silat tradisional, ada benda-benda bersejarah ya, atau selang perjanjian, itu banyak sekali. Dan salah satunya rentak kudo ini biasanya ada di modern aja, kegiatan-kegiatan modern ada kegiatan rentak kudo, apalagi di Kodurisko. Akan tetapi harus kita garis bawahi juga bahwa ini adalah senam, bukan tarian. Jadi saat kita tampilkan pun ini harus kita jelaskan bahwa ini adalah kreasi senam rentak kudo yang dilakukan oleh siswa kita. Mungkin seperti itu jawaban dari kami. Ya, boleh ditanggapi rekan-rekan yang lainnya. Jadi maksud dari Pak Deki, Bu Yen, kalau Kodurisko itu berapa waktu Ibu Yen butuh dalam 1 tahun. Jadi kalau Koduriskonya waktunya panjang, berarti Bu Yen harus mengurai, ada beberapa sub bagian di dalamnya, ada di sana itu ada masak bersama, atau bahasa kami hilir itu basla ya. Ada gotong royongnya dalam itu. Ada lagi tari rentak kudo, banyak tari-tari di dalam itu. Tadi berarti Bu Yen kalau mengambil judulnya Kodurisko, berarti Bu Yen itu menjelaskan secara garis besar. Kalau Pak Deki itu menjelaskan sub bagian itu secara mendalam lagi gitu. Ya. Kalau rentak kudo, bukan. Kalau Kodurisko secara luas. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih ya pemaparan dari Bapak Deki dan Bapak Josri. Itu bisa memperjelas pemahaman saya tentang Kodurisko. Tadi memang saya mempertanyakan apakah gerakan senam Kodurisko ini bisa kami masukkan ke dalam salah satu tema P5 kami. Mungkin bisa dimasukkan, tapi tarian murni ya, bukan tarian kreasi atau senam kreasi.
Saya cukup puas dengan jawaban yang dipaparkan oleh Bapak Josri dan Pak Deki. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya coba jawab tentang pertanyaan dari Pak Josri. Di sini ya saya mungkin terlewat untuk memasukkan nilai profil pelajar Pancasila apa yang ada terkandung di dalam program ini, kokurikuler ini, P5. Namanya saja itu program penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu saja yang dikuatkan adalah profil pelajar Pancasilanya. Tapi yang bagian mana? Di sini ada gotong royong, ada masuk ke dalamnya karena di sana ada kerjasama antara tim, ada kerjasama antar kelas, mandiri juga ada, nanti ada pembagian tugas di sana. Kemudian kearifan bernalar kritis masuk ke dalamnya. Jadi banyak sekali komponen-komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan melalui kegiatan ini. Makanya ini sangat cocok, saya kira bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Josri. Bisa teman-teman rekan-rekan yang lain menambahkan atau ada tanggapan dari Pak Josri? Kalau religinya ada Pak Deki? Religi sepertinya tidak menyentuh ke religius di sini. Itu. Ya silakan Bu Yen atau Bu Eva menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali yang dipaparkan sama Pak Deki, membuat siswa menjadi termotivasi untuk mengembangkan atau menuangkan apa yang ada ide-ide di kepalanya. Tadi saya sesuai dengan yang disampaikan Pak Jos ingin sedikit menambahkan atau bertanya. Tadi kita kan di sini kita bisa masukkan ke dalam bangun jiwa dan raga. Salah satu P5-nya yang pertama tadi kan beriman dan bertakwa. Nah, yang setahu saya kalau yang tarian rentak kudo, kalau tarian yang bukan senam nih ada unsur, kalau nggak salah ada unsur mistisnya. Kebetulan tapi sudah lama sekali, sekitar tahun 2003 atau 2004. Saya kenal dengan anak yang menciptakan pertama kali rentak kudo ini. Kebetulan saya belajar ngaji dia ke rumah. Tadi waktu Pak Deki ngomong itu saya langsung cari nomornya Pak, masih ada karena udah lama kali nggak ketemu, lupa juga namanya. Jadi dia cerita ibunya yang menciptakan dulu, orang Rawang. Jadi kalau kita mau menerangkan ke anak, menurut saya tuh memang seperti yang disampaikan Pak Jos, kalau memang ada bangun jiwa dan raga, jiwanya itu maksudnya harus ada, misalnya ketika kita melaksanakan ini olahraga, bagaimana yang ada istilahnya religinya gitu, mungkin pakaiannya, gerakannya tidak erotis. Jadi di situ kita masukkannya gitu. Jadi memang tidak ada, maksudnya ada gerakan ini, gerakan yang memancing orang lain. Kan ada namanya anak-anak kan, sekarang gerakannya kadang gerakan erotis gitu. Mungkin di situ yang kita kasih batasan. Kamu boleh menciptakan apa saja kreasi, tapi batas-batasannya menurut agama kita ini. Dari segi pakaian gini, dari segi indera penglihatan seperti ini. Jadi itu aja Pak Deki. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Deki. Sedikit menambahkan yang tentang profil pelajar Pancasila yang terkandung ke dalam senam rentak kudo yang Pak Deki paparkan. Salah satu nilai yang mungkin dimunculkan sini kreatif.
Karena dari sini kalau saya lihat pemaparan Pak Deki, kita menuntut siswa untuk membuat kreativitas terhadap gerakan senam rentak kudo. Dan ini berkaitan juga dengan apa yang diminta oleh Bu Epa, yaitu tentang munculnya religi di dalam gerakan senam tadi. Karena ini akan dimasukkan ke dalam satu program P5 sekolah, yaitu Bangun Jiwa dan Raga. Jadi kalau untuk program religinya sendiri, kalau kita meminta anak untuk membuat sendiri senam kreatif kreasi mereka, itu tentu saja mereka akan mencontoh dari YouTube tampilan gerakan yang mereka anggap itu mereka sukai. Jadi maksud saya seperti ini Pak Deki, kita memberikan tuntunan juga kepada siswa kita, gerakan seperti apa yang diperbolehkan dan gerakan apa yang tidak diperbolehkan ke dalam tarian senam rentak kudo yang dikreasikan. Karena kita tidak akan menghilangkan budaya dan ciri khas dari rentak kudo sendiri. Jadi maksudnya Pak Deki dalam pelaksanaan tarian senam rentak kudo ini diminta juga dimasukkan tarian asli dari rentak kudo, nanti dikreasikan baru gerakan, misalkan gerakan pemanasannya itu dimasukkan gerakan senam, tapi tidak menghilangkan gerakan intinya. Jadi kita sebelum memberikan siswa metode seperti ini, menerapkan dulu mereka kreativitas, kita memberikan penjelasan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi seperti yang Bu Eva bayangkan tadi ya, gerakan yang dibuat oleh siswa itu di luar dari konteks profil belajar Pancasila. Terima kasih, itu saja. Senam rentak kudo syar'i. Coba sedikit yang Bapak Ibu, ini ada saran untuk Pak Deki. Tadi kan senam rentak kudo, bukan tari rentak kudo ya. Ini bisa dimasukkan dalam panen karya ya Pak Deki ya. Bisa dialihkan bukanlah panen karya, misalnya kan ada Liga Futsal dan LDKS namanya. Mungkin bosan anak-anak atau kita jadikan lomba itu. Kita alihkan misalnya tahun ini LDKS, tahun ini lomba tari rentak kudo setiap lokalnya. Bukan untuk cewek saja tetapi juga cowok ikut sertakan. Atau Pak Deki, saya ingin tanyakan sama Pak Deki, apakah Pak Deki sudah tahu sket-sket tentang tari rentak kudo? Bukan senam rentak kudo? Sudah dipelajari dari apa? Oh, anak-anak, tapi ada dasarnya, seharusnya ada dasarnya ya. Nanti seandainya tidak ada dasar, anak-anak bikin kreatif tidak sesuai dengan dasarnya tari rentak kudo, marah orang yang menciptakannya nanti. Nanti kalau memang iya kita terapkan pengembangan bakat pada siswa, saya sebagai kepala sekolah mendukung apa yang Pak Deki munculkan tentang P5 ini. Saya akan mengundang yang bisa tari rentak kudo dari luar. Sudah sekali saya undang, nanti Pak Deki harus berkolaborasi dengan guru-guru olahraga. Pak Deki kan kelas 8, Pak Deki kelas 9 dan Pak Hamid kelas 7. Harus berkolaborasi orang bertiga itu. Dan berkolaborasi juga dengan Mapel, TIK dan seni budaya. Nanti kan ada P5, setiap Mapel kan ada P5, harus dipraktekkan. Kalau memang iya kita ingin mengembangkan tarian senam rentak kudo ini, saya sangat mendukung tentang ini. Tidak bosan anak-anak akan LDKS saja atau boleh di P5, boleh di kegiatan ekstrakurikuler juga. Ini ekstrakurikuler atau kokurikuler bisa dilaksanakan menggantikan LDKS atau Liga Futsal. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali masukannya dari Ibu Yeni Primadona, Ibu Eva dan juga Ibu Kepala Sekolah tadi. Memang betul, makanya tadi saya sudah memaparkan di awal-awal bahwa ada guru yang terlibat dalam menyusun modul dan guru yang terlibat sebagai mengevaluasi siswa, ya, sehingga nanti ketika guru melakukan praktek ini ada terkendali, siswa melakukannya terkendali, guru bisa mengontrol siswa
Dan juga ada evaluasi yang sangat ketat, tadi saya sudah buat tadi, bahwa ada evaluasi dari siswa, dari guru, dan dari kepala sekolah sendiri. Kemudian dari Ibu juga tadi bahwa ini benar, ini adalah gerakan baru yang akan diciptakan oleh siswa, tapi masih dalam koridor-koridor yang dipantau oleh guru, tidak seinginnya mereka tiru di YouTube misalnya, bukan seperti itu. Kita akan tunjukkan bagaimana gerakan senam yang benar sebenarnya. Kadang-kadang senam-senam yang ada itu mereka tambahkan gerakan lain. Kalau kita sebagai guru sudah memberikan batasan-batasan, saya kira anak-anak tidak akan jauh melenceng dari materi atau materi yang kita berikan. Mungkin itu tambahan dari saya. Jika ada rekan-rekan yang lain ingin menambahkan. Terima kasih kesempatannya Pak Deki. Sedikit menyambung dari usulan Bu Liza tadi. Kebetulan kegiatan yang disebutkan Bu Liza adalah kegiatan dari OSIS tentang memasukkan senam rantang kudo ke dalam salah satu kegiatan OSIS yang bisa diganti. Ini kami menanggapi positif dari usulan dari kepala sekolah. Jadi mungkin kami bisa mengganti kegiatan turnamen futsal menjadi pekan olahraga, Bu. Jadi kemarin kita mengadakan turnamen futsal salah satu kegiatan olahraga saja. Mudah-mudahan untuk tahun yang ke depannya kita bisa memasukkan pekan olahraga, salah satunya perlombaan senam setiap kelas. Tapi kalau turnamen futsal sekaligus kita hilangkan, itu merupakan salah satu minat siswa kita yang paling besar di turnamen. Itu tetap kita selenggarakan. Nanti kita akan mengadakan voting juga dengan siswa kita yang mana kita ambil, atau bisa kita jalankan kedua-duanya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Asrul, ada tanggapan. Terima kasih. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Diki tadi, bahwa senam rentak kudo dipilih sebagai suatu komunitas belajar di sekolah, kami rasa ini sangat positif ya. Sehingga nantinya kami yakini bahwa siswa akan mendapatkan pengalaman baru. Mungkin selama ini mereka fokus dengan apa yang belum mereka ketahui istilahnya. Namun dalam hal rentak kudo ini sudah istilahnya mungkin sudah mendunia. Orang-orang sudah tahu. Jadi dengan adanya komunitas belajar ini, kami berharap dapat berkelanjutan, tidak hanya dilakukan sesaat atau satu semester, namun tetap kita laksanakan secara berkelanjutan, dikarenakan kami rasa pendidik yang ikut dalam atau guru magang yang ikut dalam hal ini akan menemukan sesuatu yang baru yang sangat efektif. Baik itu di segi indikator untuk penilaiannya nanti. Kemudian pendidik akan bersepakat bahwa pendidikan untuk semua siswa itu sangat kolektif, berarti tidak dinilai satu persatu. Maksud kami guru satu menilai siswa, bukan. Ini kolaborasi antar mapel untuk hal tema yang telah diangkat tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrul, luar biasa sarannya. Memang mudah-mudahan ini bisa berjalan, dan juga seperti kita ketahui bahwa rentak kudo ini banyak sekali variasi musik-musiknya. Siswa bisa memilih mau pakai musik yang mana, rentak kudo yang seperti apa, dan gerakannya mau seperti apa. Jadi mereka punya kreasi sendiri nantinya. Jadi itulah yang kita harapkan, kreativitas siswa nanti akan keluar, dan juga kita akan memfasilitasinya. Kemudian jika masih ada rekan-rekan yang lain, baiklah, kalau tidak ada tanggapan lagi, kita tutup sampai di sini. Saya akan kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, demi keberkahan acara kita hari ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Agus Piyadi SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam bahina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepada Engkau agar Engkau meridhoi kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi SMP Negeri 3 Sungai dan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Deki dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan perbuatan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Penuh, Ibu Liza Oktaria SPD beserta wakil. Yang kami hormati pemateri komunitas belajar sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Peserta diskusi yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan kreasi senam rentak kudo. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024, dalam kegiatan diskusi komunitas belajar sekolah kreasi senam rentak kudo. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.